So be careful if you translate from English to Indonesia or Indonesia to English. Dalam hal ini tentu yang nanti di ujian atau yang kita pelajari di sini lebih banyak Indonesia to English. So because every day we're talking, we are thinking in Indonesia. Kita dalam kepala kita selalu mikir dalam bahasa Indonesia kan. Waktu nulis dalam bahasa Inggris, jangan langsung menulis kata per kata, tapi selesaikan kalimat dalam bahasa Indonesia itu apa yang kita mau tulis sampai selesai, baru tulisan bahasa Inggrisnya kita tulis. Contohnya seperti ini. Jadi falsely accused ini bisa berubah dari kata tadi dalam bahasa Indonesianya adalah tuduhan yang salah yang ditimpakan pada dia. Di sini cuma ditulis falsely accused. Nah, tadi pertanyaan saya, kenapa ini pakai ed? Kenapa? Ya, karena passive. Jadi bukan karena past tense-nya. Past tense-nya ini was. Jadi itu benar kalimat past tense, tapi kalau kita hanya melihat past tense-nya, bukan kita sudah pakai was di sini. Simple past tense tadi kan. Kalau ada was, jangan lagi pakai kata kerja, jangan lagi pakai verb. Dalam hal ini ada was, tapi ada verbnya juga. Itu verbnya ini adalah bukan bentuk kedua, ini bentuk tiga sebenarnya. Accuse, yaitu dipakai dalam kalimat pasif. Ini belum kita bahas sih sebenarnya, cuman di sini disinggung makanya karena ingin menunjukkan bahwa adverbnya itu bisa diletakkan di awal dari kalimat pasif, dari kata kerja kalimat pasif. Sepertinya kalau misalnya tidak dalam melakukan tulisan, kalau tidak perlu intinya gini, kalimat pasif itu sebenarnya tidak perlu kita pakai gitu, kalau tidak penting sekali. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu ya tidak perlu membalik susunan kalimatnya objek di depan. Kalau kita nulis kan lebih banyak kita cerita dia melakukan apa, saya melakukan apa. Tidak perlu kita mikir hal apa itu dilakukan oleh saya gitu. Jadi nggak perlu balik-balik, itu malah menyulitkan sih. Jadi selalu tulis dalam dalam kalimat aktif. Baik yang nulis ataupun yang baca akan susah kalau kalimatnya diubah jadi pasif. Saya rasa untuk yang hari ini sampai di sini, dan ini contoh menulis dalam bentuk lampau. Yang ini ada di buku juga. Semuanya sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia semua sama. Kita mikir dalam bahasa Indonesia itu sama. Tapi karena kita ini berpikir kejadiannya sudah lampau, perhatikan to be-nya kita ganti semua. Kalau ada to be di sini, was, there were not. Kalau di present kan there are jadi were. Kemudian semua kata kerjanya diganti bentuk kedua. They use tomahawk ini kapak. Kemudian they hunted animals. Kemudian there, ini to be-nya, tomahawk is. Jadi semua strukturnya sama seperti kita menulis dalam present, cuma perhatikan to be dan verb-nya memakai bentuk kedua, kemudian to be-nya diganti dengan was atau were. So that's very simple for writing in past tense.
Dan kalaupun ingin memakai past progresif itu sebenarnya juga tidak perlu dipakai di sini kan, karena nggak ada satu kejadian di dalam kejadian lain. Di sini kita menceritakan kejadiannya satu. Aktivitas ini selesai, aktivitas kedua satu kalimat selesai. Kecuali kalau misalnya kita ingin masukkan saat mereka sedang memburu binatang, tiba-tiba ada binatang yang menyerang mereka misalnya gitu. Itu baru ada satu kejadian di dalam kejadian yang lain, itu kita pakai past progressive tense-nya tadi. Jadi kalau diminta hanya menceritakan masa lampau, cukup pakai past tense. Tidak perlu pakai past progressive. Gak perlu dicatat, ada di buku kok. Oh iya. Yang ngantuk nggak baca buku. Okay, so this is the end of our lesson today. Kok masih toh, Pak? Masih. Pasti belum baca sampai selesai kan? Enggak, maksudnya kok masih dikasih PR aja gitu. Loh iya. Baca dulu sampai selesai kan, yang penting ini. Oh iya ya. Oh kan? Tetap saya selalu lakukan tugas untuk latihan aja. Jadi karena tadi mungkin yang datang belakangan belum tahu tadi kira-kira tadi bisa dilihat itu tadi ya, apa namanya, KRS ya, lembar dari diberikan dari tadi jelas bahwa ujian writing itu esai ternyata. Jadi benar-benar nulis, bukan mengisi. Pantai kalau waktu ujian writing dalam waktu 2 jam kita tanya buatan itu semua ada isinya. Kan ATS biasanya di week kan? Nah itu saya nggak tahu, soalnya di situ benar-benar tulisnya cuma esai. Nggak ada keterangan misalnya esai dan multiple choice gitu, nggak ada keterangan esai dan pilihan, tapi esai. Jadi ini namanya juga writing. Seperti contohnya kira-kira Kenapa? kayak describe your house. Iya, seperti tugas-tugas yang saya minta itu. Saya berharap itu nggak nambah-nambahin kalimat aja. Iya, saya juga harus gitu. Nggak perlu harus nulis deskripsi. Soalnya terus terang memeriksa tugas writing itu juga sulit ya, karena bingung nih ngasih nilainya karena nggak ada standarnya. Kalau kita kasih soal 1 sampai 10 kan kita bisa cek salah satu nilainya berapa, salah dua nilainya berapa. Kalau writing, makanya saya dong ngasih tugas nilainya beda dengan yang lain, karena writing itu jawabannya kan bisa ada yang panjang, ada yang pendek. Saya nggak bisa pukul rata kalau yang panjang itu pasti 100, yang pendek pasti 50 gitu, nggak bisa. Makanya kenapa nilai saya rata-rata paling tinggi 85 kalaupun ada gitu. Jadi justru kalau nggak fair kalau saya kasih 100, karena itu tadi ada yang nulis singkat tapi betul semua, ada yang nulis banyak tapi ya ada salah 1, 2, 3. Saya nggak bisa yang nulis banyak itu saya kasih 100 karena dia ada salah. Jadi menilai writing itu juga sangat subjektif dan sulit. Saya juga bingung kenapa mereka mau mintanya nulis esai. Tapi memang ya karena yang dituntut adalah objektifnya kan harus dapat menulis ya, bukan sekedar harus dapat melengkapi. Jadi memang latihannya juga, tugasnya juga harus menulis. Nah ini coba Anda bikin sendiri, tidak perlu dikumpulkan seperti yang minggu lalu. Kan waktu di homework pertama saya berikan gambar yang 2 orang bapak-bapak itu sudah ditulis semua, pasti menulis dalam present kan? Iya. Padahal itu kejadian sudah lampau. Nah, coba dibetulkan bagaimana kalau menulis menggambarkan situasi tersebut dalam past tense. Itu aja. Jadi by past tense or past progressive.